Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afdhalus salatu wassalamu taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah salat zuhur rahmatullah subhanahu wa ta'ala, sudah kita ketahui bersama bahwasannya Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Ada hal yang menarik dalam Al-Quran ketika menggambarkan tentang sesuatu yang itu berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada salah satu surat dalam Al-Quran yang itu menggambarkan tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala, keesaannya dan ketidakbutuhannya terhadap sesuatu. Dan surat ini dinamakan dengan surat Al-Ikhlas. Dan kalau kita melihat isi yang ada dalam surat Al-Ikhlas, ternyata tidak pernah disebutkan satupun kata dalam surat tersebut dengan kata Al-Ikhlas. Maka perlu kita ketahui bersama bahwasannya penamaan surat dalam Al-Quran itu biasanya berkaitan dengan tema yang ada dalam surat itu sendiri, atau ada sesuatu kejadian yang itu Allah ingin jadikan sebagai pelajaran bagi kita semuanya. Sebagaimana surat Al-Baqarah yang ingin diberikan contoh kepada kita adalah bagaimana pembangkangan orang-orang Yahudi terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan surat Al-Ikhlas yang ingin digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita adalah bahwasannya Allah itu adalah zat satu-satunya. Makanya kita harus memurnikan tauhid kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam surat ini juga Allah gambarkan kepada kita bahwasannya Dia tidak membutuhkan sesuatu pun. Maka disebutkan lam yalid wa lam yulad, karena semua yang dilahirkan itu membutuhkan kepada satu tempat, dan semua yang melahirkan itu juga membutuhkan terhadap sesuatu. Makanya disebutkan Dia tidak lahir dan dia juga tidak dilahirkan. Dan Dia adalah tempat kembalinya semua keluh kesah manusia, dan tidak ada yang serupa dengannya. Maka dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya amal yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah amal yang ditujukan hanya kepada Allah saja, yaitu Dia yang kita sebutkan Qul huwallahu ahad, Dialah satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Maka semua amal kita kalau dasarnya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala itu tertolak. Maka dua komponen amal itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Ini yang paling penting. Artinya semua amalan yang itu tidak memurnikan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan pernah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, amalan yang kecil yang itu ditujukan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dialah yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi syarat diterima amal itu adalah syahadat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga menggambarkan kepada kita, sehebat apapun amalan orang-orang kafir itu tidak pernah akan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun nanti Allah akan membalas kebaikannya di dunia, tetapi Allah akan menerimanya nanti di akhirat, itu tidak akan pernah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah syahadat terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Jadi setelah kita bersyahadat bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, maka syarat amal yang diterima itu adalah wa anna Muhammadar Rasulullah SAW. Yaitu kita mengakui bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam artian bahwasannya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu harus ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW.
Maka setiap amal yang itu tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ataupun tidak disetujui oleh Nabi Muhammad SAW, yang itu berkaitan dengan ibadah kita dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya isyarat ini sebenarnya ada di dalam surat Al-Fatihah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapakah jalan yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu jalannya para nabi dan jalannya para pengikut nabi-nabi yang telah meninggal dunia. Maka kalau jalannya para nabi dulu dimulai dari Nabi Adam atau Nabi Ibrahim alaihissalam sampai ke Nabi Muhammad SAW, maka yang perlu kita jadikan contoh untuk beramal adalah yang pertama Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua yang bisa kita jadikan contoh dalam beramal adalah para sahabat, karena mereka adalah yang menyaksikan langsung bagaimana Nabi Muhammad SAW hidup, dan mereka lah yang menyaksikan bagaimana Nabi Muhammad SAW menerjemahkan Al-Quran dalam kehidupannya. Dan mereka juga lah yang menyampaikan kepada kita bagaimana sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW yang sampai pada saat ini itu bisa kita lakukan. Dan inilah menjadi syarat utama amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita melihat kembali ke diri kita masing-masing. Apakah puasa yang kita lakukan saat ini sudah benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala? Apakah sedekah yang kita lakukan saat ini sudah benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala? Apakah bacaan Quran kita sudah benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala? Atau jangan-jangan dalam amal ibadah yang kita lakukan masih terselip keinginan-keinginan untuk dipuji manusia, keinginan-keinginan untuk disanjung oleh manusia dan lain sebagainya. Itulah yang menggugurkan kebaikan amal-amal yang kita lakukan. Maka sebesar apapun amal kita, kalau itu tidak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, atau tidak pernah dicontohkan oleh para ulama, itu yang perlu kita khawatirkan. Jangan-jangan amal kita ini tidak ada nilainya, atau dalam bahasa Al-Quran itu sebagai habaan mansur, amalnya yang sangat banyak tapi nanti di hari kiamat dia berterbangan seperti anai-anai yang tidak ada manfaatnya untuk kita lagi nanti di hari kiamat. Dan inilah yang perlu kita tekankan, bahwasannya amal itu harus kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking hebatnya surat Al-Ikhlas itu disebutkan sebagai thuluthul Quran, sepertiga Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu sepertiganya membahas tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan itu diringkas dalam surat Al-Ikhlas. Maka ada salah satu sahabat yang setiap sholatnya itu dia selalu membaca surat Al-Ikhlas. Dan akhirnya sahabat ini dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, orang ini kalau dia sholat itu selalu membaca surat Al-Ikhlas. Maka Nabi Muhammad memanggil orang tersebut, lalu beliau berkata, kenapa kamu membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, di setiap sholatmu? Maka orang sahabat ini menjawab, ya Rasulullah, surat ini menggambarkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Surat ini menggambarkan tentang maha lembutnya Allah Subhanahu wa taala yang mau menerima kembali hambanya yang telah bermaksiat dan lain sebagainya, yang mau menerima hambanya yang dulu jauh darinya, yang mau menerima kembali hambanya dan mendengar keluh kesah hambanya. Maka aku cinta surat ini ya Rasulullah. Maka seketika itu juga malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW dan menginformasikan, wahai Muhammad, sampaikan kepada orang itu bahwasannya Allah itu cinta kepadanya karena kecintaan dia kepada surat Al-Ikhlas.
Artinya orang ini paham syarat utama untuk amal itu diterima adalah kemurnian, ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga keikhlasan kita. Allah Subhanahu wa taala merawat niat-niat kita semuanya. Karena akan sangat disayangkan sekali ibadah yang sangat mulia di bulan ini kalau itu tidak dijadikan tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, menerima sedekah kita, dan dijadikannya sebagai pemberat timbangan kita nanti di hari kiamat. Dan yang perlu kita pahami bersama adalah kalau kita ingin melakukan sesuatu, maka ingat surat Al-Ikhlas dan ingat akhir surat Al-Fatihah, yaitu lihatlah apakah Nabi Muhammad SAW pernah melakukannya, apakah para sahabat pernah melakukannya, atau apakah para ulama mengambil jalan sehingga mereka membolehkan untuk melakukan sesuatu karena itu adalah jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan tentang kemuliaan para sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka juga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menutup kita di dalam bulan Ramadan ini dengan diterimanya amal kita dan diampuninya dosa-dosa kita. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.